Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Ini berjudul Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dan Kebangkitan Nasional Indonesia yang kedua, dipaparkan oleh Simon Aliasir. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara penonton yang berbahagia, Allah berfirman di dalam surat 32, yaitu surat Asy-Sajdah nomor 32 ayatnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengatur perkara dari langit ke bumi, lalu itu naik kepadanya dalam satu hari yang ukurannya 1000 tahun menurut hitungan kami. Dalam membicarakan gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dan Kebangkitan Nasional kedua, perlu membahas dari sudut agama, karena gerakan Ahmadiyah Lahore itu bukan gerakan politik, bukan lembaga perjuangan pendidikan dan kebudayaan, bukan lembaga ekonomi dan sosial yang bersifat duniawi, melainkan gerakan pembaharuan di dalam Islam yang membawa konsep baru tentang agama. Menurut Islam, agama tidak boleh dianggap sebagai dogma yang orang harus menerimanya jika ingin selamat dari siksaan yang kekal. Namun agama harus diperlakukan sebagai ilmu yang didasarkan atas pengalaman universal umat manusia. Agama sebagai ilmu ini dimantapkan dengan menyajikan ajaran agama sebagai landasan bagi perbuatan. Oleh karena itu, ruang lingkup agama tidak terbatas mengenai kehidupan akhirat saja, melainkan juga mencakup pula urusan duniawi. Malahan agama itu terutama sekali berurusan dengan kehidupan dunia yang menyangkut masalah kehidupan sosial dan kehidupan politik, perkawinan, talak dan waris, hubungan antara buruh dan majikan, administrasi peradilan, organisasi militer, perang dan damai, keuangan negara, utang piutang dan perjanjian, dan lain sebagainya. Secara sempurna semua sektor dan aspek kehidupan telah diundangkan oleh Islam di dalam Quran suci dan sunnah Nabi atau hadis Nabi, yang oleh karena itu Islam dapat mengatasi semua agama di dunia. Akan tetapi kejayaan itu tidak langgeng, karena setelah Islam jaya selama 3 abad yang pertama, lalu mengalami kemunduran yang menurut ayat 32
atau as-sajdah tadi itu yang ayatnya ayat 5 berlangsung selama 1000 tahun menurut hitungan kita. Ini berarti akhir abad ke-13 Hijriyah adalah masa kemunduran Islam mencapai titik terendahnya, dan abad ke-14 Hijriyah adalah awal kebangkitan Islam, agama yang sempurna ini. Jadi ayat suci di atas tadi itu mengikhtisarkan kehidupan agama Islam, dan pasang surutnya agama Islam telah dinubuatkan. Saudara pemirsa yang budiman, kesatuan umat manusia. Saya ulangi lagi, kesatuan umat manusia. Pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agama benar-benar menjadi way of life, dalam arti yang sebenar-benarnya manusia yang pada mulanya satu umat lalu berselisih, berpecah belah. Pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipersatukan, manusia benar-benar satu umat tanpa diskriminasi. Cara Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan manusia melalui dua jalur, yakni jalur etnis dan jalur teologis. Secara etnis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang seluruh umat manusia sebagai satu keluarga, yakni keluarga Tuhan atau keluarga Allah Ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi yang bertempat tinggal di satu bumi dengan satu atap, yakni langit, dengan menikmati apa yang dihasilkan oleh alam semesta. Manusia dibagi-bagi menjadi berbagai suku dan bangsa agar menciptakan kesatuan dan persatuan yang dinamis. Perbedaan warna kulit hanyalah faktor alam saja. Setiap orang harus dihormati bukan karena harta dan kekayaannya, dan bukan pula karena kedudukan atau warna kulit dan bahasanya, melainkan karena kemanusiaannya. Cara Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan persatuan dan kesatuan umat manusia secara teologis. Beliau ungkapkan satu realitas bahwa wahyu Allah Ta'ala itu bersifat universal. Pada setiap umat telah dibangkitkan seorang nabi atau utusan sebagai pembawa kabar baik dan kabar gembira, juga sebagai juru ingat. Demikian kajian kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.